Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Yunita Rahmayanti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Nah, kali ini kita akan belajar di kelas 4 semester 1 tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 1. Halo, apa kabarmu? Alhamdulillah, kami senang, kami sehat, luar biasa. Alhamdulillah semua kita sehat. Nah, sebelumnya untuk memulai pembelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, lihat di gambar samping ini ada seorang anak dari daerah Bali yang memakai baju tradisional. Di belakang anak tersebut ada rumah tradisional Bali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak tentang budaya Indonesia. Siapa di antara kalian yang berasal dari suku Jawa, suku Sunda, suku Lampung, ataupun suku Batak? Nah, itu adalah bukti dari keragaman budaya Indonesia. Hari ini kita akan belajar beberapa informasi tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia dengan mencari tahu daerah asalnya, terus dengan mencari tahu ciri khas dari daerah tersebut. Nah, yang pertama kita akan belajar ciri khas dari daerah Lampung, yaitu yang pertama dari makanannya. Salah satu makanan khas dari Lampung yaitu seruit. Seruit berasal dari kata nyeruit yang artinya dilakukan bersama-sama. Hal ini menggambarkan masyarakat Lampung yang memiliki nilai kebersamaan tinggi. Lampung memiliki dua masyarakat adat, yaitu Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun. Bagi masyarakat Lampung Pepadun, seruit adalah makanan pokok. Selanjutnya kita akan belajar tentang rumah adat di Lampung ya. Lampung memiliki rumah adat yang disebut dengan Nuwosesat. Rumah adat ini memiliki bentuk berupa rumah panggung. Bukan karena tidak ada alasan, hal tersebut dilakukan karena kondisi alam Lampung yang dialiri oleh banyak sungai. Umumnya rumah ini dibangun membelakangi aliran sungai. Selanjutnya kita pindah ke daerah Padang. Nah, apa sih makanan khas dari Padang? Ya, salah satunya adalah rendang. Tentu semuanya udah pernah makan rendang ya. Rendang, bahasa Minangnya yaitu rendang, adalah salah satu masakan tradisional Minangkabau yang menggunakan daging dan santan kelapa sebagai bahan utama dengan kandungan bumbu rempah-rempah yang kaya. Masakan dan cita rasa yang pedas ini digemari oleh seluruh kalangan masyarakat. Untuk rumah adat Padang yaitu dinamakan rumah gadang. Seringkali disebut dengan istilah rumah bagonjong atau rumah baanjuang. Istilah bagonjong sendiri merupakan sebutan yang merujuk pada bentuk atap rumah gadang yang melengkung atau lancip. Selanjutnya kita beralih ke daerah Jogja. Siapa yang pernah ke daerah Jogja atau ke Jawa? Nah, kita ke makanan khasnya, salah satunya yaitu gudeg. Hal ini sudah tak aneh lagi karena makanan yang satu ini memang sudah lama sekali dikenal oleh masyarakat Jogja. Cara pembuatan gudeg yaitu cukup sederhana. Nangka tersebut direbus dengan tambahan gulai serta santan kelapa. Tak lupa berbagai bumbu pelengkap pun ditambahkan sehingga membuat cita rasa yang khas. Rumah adat Jogja yaitu disebut dengan bangsal kencono. Dilihat dari tampilannya, bangsal kencono ini terlihat seperti rumah joglo. Namun ukuran rumah adat ini lebih besar dan luas. Meski mendapat pengaruh dari luar, arsitektur rumah adat ini dominan dengan kebudayaan Jawa. Bangsal kencono ini difungsikan sebagai rumah untuk anggota keraton, umumnya sebagai tempat tinggal raja. Kita beralih ke daerah Palembang. Apa ya makanan khas dari Palembang?
Pempek, iya bener banget. Salah satu makanan khas dari Palembang yaitu pempek. Siapa yang di sini sudah pernah makan pempek? Iya. Sejarah pempek Palembang berawal dari seorang warga etnik Tionghoa yang ketika itu membuat makanan dari bahan ikan dan sagu. Hal ini juga terinspirasi dari sangat banyaknya ikan belida yang sangat mudah ditemukan di Sungai Musi. Setiap sore ia menjual makanan ini di kota Palembang. Banyak pembeli yang menyukai makanan ini dengan memanggil penjual dengan sebutan ape atau pe, sehingga lama-kelamaan makanan ini dikenal masyarakat dengan nama pempek. Rumah adat Palembang, yaitu disebut dengan nama Limas, adalah rumah adat Palembang yang dibangun dengan rumah model panggung. Hal ini tidak lepas dari latar belakang daerah setempat yang banyak memiliki rawa dan dikelilingi sungai. Ya, hampir mirip ya dengan rumah adat Lampung. Rumah adat ini adalah warisan secara turun-temurun suku Palembang yang memadukan beragam kebudayaan dari Hindu-Buddha dan tradisi Islam. Pentingnya sikap saling menghargai dalam keragaman budaya, suku, dan agama, serta menjadikan keragaman tersebut sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Nah, itu tadi ya pembelajaran untuk hari ini. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan, dan toleransi, yuk kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.